Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi di hari Sabtu ini. Kita kembali percaya dan selalu percaya bahwa ini semua adalah karena penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa, memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Engkau senantiasa menuntun kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami boleh bangun dan kami boleh terduduk bahkan tertunduk di hadapan Tuhan. Untuk kami memohon hikmat dan juga penyertaan Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengerti, memahami apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama dari kediaman kami masing-masing di pagi hari ini. Senantiasa mampukan kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk memahami, bahkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Untuk itu mari ya Bapa berfirman, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkan, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari kitab Keluaran pasal 31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Keluaran pasal 31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tempat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuatnya semuanya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mau senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati di dalam Tuhan Yesus. Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini diberikan satu tema, yaitu jangan sendirian, tapi bersama. Nah Bapak, Ibu, dan Saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, yang tentunya manusia itu adalah makhluk sosial yang hidupnya tak bisa lepas daripada sesamanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sesamamu adalah cerminan dari dirimu sendiri. Nah, apa maksud dari perkataan tersebut? Sesamamu adalah cerminan dirimu sendiri. Maksudnya adalah setiap manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya adalah saudara di dalam Tuhan. Maka marilah kita melihat sesama kita seperti kita melihat diri kita, dan kita memperlakukan sesama kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita tidak suka untuk diperlakukan tidak adil, maka janganlah melakukan hal itu terhadap sesama kita. Karena itu dapat menyakiti kita, maka itu pun dapat menyakiti hati sesama kita. Kehidupan sebagai umat manusia yang selalu membutuhkan satu sama lainnya, yang memiliki kemampuan dan juga keahliannya masing-masing.
Mungkin saya dan juga Bapak Ibu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang sangat pandai dalam hal menjadi sosok pemimpin. Ada yang sangat pandai dalam hal melakukan berbagai pekerjaan. Entah itu dalam hal pekerjaan fisik maupun melakukan pekerjaan yang menggunakan pemikiran. Setiap kita memiliki talentanya masing-masing. Talenta yang tentunya adalah sempurna dan juga unik yang diberikan Tuhan bagi kita sekalian. Semua orang memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing, tergantung seperti apa talenta yang telah diberikan Tuhan bagi dirinya. Nah, mengapa Bapak Ibu dan Saudaraku kita diberikan masing-masing talenta? Supaya kita menyadari bahwa ternyata kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita tidak bisa senantiasa mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan ego diri sendiri. Tetapi kita senantiasa memerlukan orang lain. Sebab mungkin saja Tuhan memberikan penolong bagi kita melalui hadirnya orang lain dalam kehidupan kita. Misalnya seperti keluarga, teman-teman kita, dan siapapun itu yang dapat menghadirkan sukacita, kebahagiaan bagi kita yang diberikan Tuhan, supaya kita merasa bahwa kita tentu tidak sendirian di dunia ini. Ini juga yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka sedang berada di perjalanan menuju tanah Kanaan, dan ketika mereka pun telah menerima ke-10 firman Tuhan, dan mereka pun telah melihat berbagai macam kebaikan Tuhan dan juga berbagai macam mujizat yang telah Tuhan lakukan bagi kehidupan mereka. Walaupun mereka tidak setia dan sering mengeluh kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia untuk melakukan penyertaannya kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan disinilah Tuhan menginginkan bangsa itu untuk membuat suatu kemah pertemuan, di mana kemah itu digunakan untuk beribadah, untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, diperlengkapi dengan berbagai macam perabot-perabotannya. Membuat tabut perjanjian, membuat kemah, tentu sesuatu hal yang berbeda. Ada yang diberikan Tuhan karunia, keahlian untuk membuat tabut perjanjian, dan juga untuk membuat kemah tersebut. Semuanya telah ditetapkan Tuhan bahwa nantinya yang akan membantu membangun ini akan diberikan keahlian menurut talentanya masing-masing, dan Tuhan menggenapi janjinya itu. Dan dengan bantuan Bezalel dan juga Aholiab yang ditunjuk Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar ini, membuat kemah pertemuan dan tabut dengan segala perangkatnya, maka mereka adalah rekan sekerja yang membuat kemah tersebut terus digunakan sebagai tempat perjumpaan Allah dengan umatnya. Kedua-duanya adalah seorang ahli, sehingga menunjukkan bahwa proses pembuatan kemah pertemuan tidaklah mudah. Sedemikian juga bahwa Tuhan menunjuk orang-orang yang akan menyertai mereka dengan memberikannya juga talenta-talenta supaya pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, kita hendak diperlihatkan Tuhan bahwa selaku umat kepunyaan Tuhan, masing-masing kita telah diberikan keahliannya masing-masing, talentanya masing-masing. Oleh sebab itu, janganlah kita berkecil hati jikalau kita melihat sesama kita lebih mampu dari kita, ataupun bisa melakukan sesuatu hal yang tidak dapat kita lakukan. Karena belum tentu sesama kita ini dapat melakukan apa yang juga bisa kita lakukan. Karena Tuhan telah memberikan setiap kita, masing-masing kita, kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Ada manusia yang cepat sekali untuk menangis. Ada manusia yang bisa menahan tangisannya. Sekuat tenaganya ia bisa menahannya. Tetapi ada juga manusia yang mudah marah. Tetapi ada juga yang bisa menahan amarahnya. Ini juga disebut sebagai suatu keahlian, yaitu keahlian untuk menahan emosi diri sendiri. Untuk menahan bagaimana kita tidak mudah marah, bagaimana kita tidak mudah untuk berlaku hal-hal yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan Alkitab saat ini, kita juga hendak diperlihatkan yang pertama, bahwa semua karya
orang percaya hendak disambut dengan sukacita. Setiap pekerjaan walaupun susah, walaupun berat, banyak tantangannya, tetapi kalau kita menyambutnya dengan senyuman, dengan sukacita yang penuh, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Setiap lelah kita, setiap usaha kita akan kita nikmati ketika kita melihat hasilnya adalah hasil yang baik. Sebab kita percaya bahwa jerih lelah kita tentu tidak akan sia-sia, apalagi kalau itu di dalamnya terdapat kebaikan dan juga tidak ada di maksud-maksud tertentu ataupun hal-hal yang jahat yang kita tanamkan di dalamnya. Pasti Tuhan akan menyertai setiap pekerjaan yang kita lakukan. Hal ini juga terjadi jikalau kita memahami bahwa apa yang kita kerjakan itu tentu untuk sukacita bersama, bukan hanya sukacita diri sendiri, tetapi untuk sukacita bersama kita sekalian. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga menjadi bermakna dalam gerakan kolektif dan juga bukan individu. Keluarga yang melakukan pekerjaan besar dari Allah adalah keluarga yang sungguh-sungguh menghayati perannya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Artinya bahwa pekerjaan yang besar seperti membangun kehidupan dalam berumah tangga, membangun masa depan dengan cita-cita yang kita dambakan, yaitu kesuksesan, membangun ibadah yang sejati dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi, dapat terwujud jikalau kita saling mendukung satu sama lainnya. Tidak ada yang lebih dipentingkan, tidak ada yang lebih berbakat, tetapi semuanya sama. Dengan keahliannya masing-masing, kita bahu-membahu untuk membangun kehidupan beriman kita di dalam Tuhan. Sama halnya juga di dalam kehidupan kita bergereja. Apalagi pada saat ini kita sedang dalam masa-masa pembangunan ataupun perenovasian gedung gereja. Kita saling bahu-membahu untuk membantu, entah itu dalam doa, bantuan secara materi, moral, dan juga semangat, dan lain-lain sebagainya. Ini pun menunjukkan bahwa kita tentu hidup sesuai dengan apa yang kita rasakan, yaitu kita saling menopang satu dengan yang lainnya, kita saling membantu, mewujudkan untuk supaya perenovasian gedung gereja ini dapat terlaksana dengan baik. Dan tentunya ini semua tidak dapat berjalan kalau hanya satu orang yang hendak melakukannya. Tetapi kita patut bersyukur bahwa gedung gereja kita boleh dapat berjalan dengan baik dalam perenovasiannya. Itu semua kita yakini karena setiap Bapak Ibu dan Saudara jemaat Tuhan saling bahu-membahu, saling membantu, saling menopang untuk melakukan pekerjaan, yaitu pembangunan tubuh Kristus di dalam gereja kita ini, yaitu di GPB Bukit Harapan Surabaya. Saya berharap baik itu dalam berkeluarga kita, dalam kehidupan beriman kita dalam gereja, mari kita jangan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Mari kita memahami bahwa kita semua memiliki talenta kita masing-masing. Kita semua memiliki apa hal yang menjadi kebaikan dalam diri kita masing-masing. Semua manusia memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Oleh sebab itu, jangan mudah untuk menganggap rendah orang lain, tetapi mari kita saling membantu, saling menopang. Karena jikalau kita dapat melakukan itu semua, maka pasti kehidupan kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan kita untuk dapat melakukan yang terbaik lagi bagi kehidupan kita pribadi, dalam berkeluarga, bahkan dalam pembangunan tubuh Kristus ataupun pembangunan iman kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita berjemaat. Tuhan berkati kita sekalian melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk segenap penyertaan-Mu. Kami boleh beraktivitas di hari ini. Dari pagi kami boleh terbangun, kami boleh melakukan berbagai pekerjaan pendidikan kami boleh melakukan setiap usaha bahkan aktivitas kami di hari ini. Kami percaya Tuhan ini semua tak lepas daripada pimpinan dan juga penyertaan kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan, di balik ketidaksetiaan kami yang kadang-kadang kami lakukan kepada Tuhan,
Tuhan tetap setia kepada kami. Untuk itu ampunkanlah setiap ketidaksetiaan kami kepada Tuhan yang mengecewakan hati Tuhan. Ketika kami melakukan berbagai hal yang tidak baik kepada sesama kami, ampunkan kami Tuhan. Mampukan kami ketika kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, berikan kami kekuatan hikmat supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan di malam hari ini bahwa kami semua memiliki talenta kami masing-masing. Dan ketika kami mau saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling menopang, maka pasti kami akan dapat membangun iman kami lebih lagi di dalam Tuhan. Kami dapat mewujudkan damai sejahtera dimanapun kami boleh berada. Untuk itu senantiasa berkati kami Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan senantiasa memimpin kehidupan kami. Ketika kami akan beristirahat di malam hari ini pun, Tuhan berkati kehidupan kami pribadi, keluarga kami. Ampunkan kami Tuhan, mampukan kami, tolong kami supaya kami dapat tertidur dengan nyenyak dan besok pagi kami dapat bangun dengan kuasa Tuhan, dengan kasih Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segenap penyertaan-Mu, untuk setiap kesetiaan-Mu, untuk setiap cinta kasih-Mu kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini kami Tuhan, ini syukur kami, ini mohon hati kami. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat, tetap sehat selalu, sampai berjumpa di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.